Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi kimia material bahan, khususnya kapur. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing bagi yang beragama non-muslim. Oke, apa itu reaksi kimia material bahan, khususnya kapur? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, pertama kita harus melihat dulu sifat kimia material bahan. Apa saja sifat kimia material bahan? Pertama, sifat kimianya yaitu ada tahan korozisi, kemudian komposisi, kemudian fase material, kemudian mikrostruktur dan porositas dan ukuran butiran. Seperti itu. Komposisi bisa misalnya dilihat dari komposisi kimianya, komposisi dari bahannya, misalkan dia punya unsur kimia apa saja, kemudian tahan korosi, bagaimana sifat korosinya, apakah dia tidak mudah korosi atau mudah korosi dan sebagainya. Kemudian fase material, kemudian mikrostruktur, kemudian porositasnya seperti apa, dan ukuran butiran seperti apa. Kemudian selanjutnya, sifat kimia kapur. Pertama, kapur secara umum, jadi batuan kapur yang di alam itu terdiri dari berbagai macam unsur kimia, tapi yang paling dominan adalah CaCO3. Nah, kita di sini berbicara mengenai sifat kimia kapur dengan rumus kimia CaCO3. Nah, kalsium atau kita kenal dengan kalsium trikarbonat. Kalsium karbonat ya, seperti itu. Nah, rumus kimianya adalah CaCO3, kemudian berat molekul 100,09 gram per mol. Jadi di alam itu tidak pure murni CaCO3 ya, tetapi ada mungkin tercampur dengan material lain seperti itu. Tapi yang paling dominan dalam batuan kapur yang tersusun di kapur itu adalah CaCO3 seperti itu. Nah, CaCO3 ini memiliki berat molekul 100,09 gram per mol. Kemudian sifatnya kapur adalah memiliki warna putih, dapat mengalami kalsinasi, dan warnanya itu bisa menjadi kecoklatan jika terkontaminasi dengan tanah liat atau besi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menginginkan kapur murni dengan unsur kimianya CaCO3, maka kita harus melakukan pemurnian terlebih dahulu. Kemudian kita kenal dengan kapur alam. Apa sih kapur alam? Kapur alam merupakan salah satu dari bahan bangunan yang dapat diperoleh dari galian alam. Kapur ini memiliki warna putih dan memiliki butiran seperti pasir. Kapur alam digunakan sebagai substitusi parsial pada agregat halus beton. Kapur alam terbentuk dari batu kapur yang mengandung kalsium karbonat. Nah, seperti yang saya katakan, kalau kapur alam ini belum murni ya. Kalau ingin mendapatkan kalsium karbonat ya kita harus memurnikan terlebih dahulu. Kemudian batu kapur juga merupakan bahan dari pembuatan semen portland yang direaksikan dengan lempung yang mengandung komponen SiO2 atau silika, Al2O3 atau oksida alumina, Fe2O3 atau oksida besi. Nah, bahan-bahan tersebut digiling dan dicampur. Campuran ini dipanaskan dalam oven pada suhu sampai menjadi klingker. Klingker ini dipindahkan, digiling sampai halus selesai penambahan 3-5% gips untuk mengendalikan waktu pengikatan semen supaya tidak berlangsung terlalu cepat. Jadi kapur ini dapat digunakan sebagai bahan. Kapur ini merupakan komponen dari material untuk pembuatan semen seperti itu. Kemudian reaksi kimia kapur dan lempung. Jadi bagaimana sih reaksi kimianya kapur dan lempung ketika pembuatan semen? Nah, batu kapur itu adalah CaO plus CO2, kapur karbon dioksida. Kemudian lempung adalah SiO2 plus Al2O3 plus Fe2O3 plus H2O. Nah, ini namanya silika alumina oksida besi air. Nah, kemudian kita reaksikan 3CaO plus SiO2 menjadi 3CaO-SiO2 atau trikalsium silikat C3S. Kemudian 2CaO plus SiO2 menjadi 2CaO-SiO2
kita kenal dengan dikalsium silikat C2S. 3CaO plus Al2O3 menjadi 3CaO Al2O3, kita kenal dengan trikalsium aluminat C3A. Nah, 4CaO plus Al2O3 plus Fe2O3 menjadi 4CaO Al2O3 Fe2O3 menjadi kita kenal dengan tetra kalsium aluminoferit C4HF. Nah, bahan-bahan di atas merupakan kelingkar semen yang merupakan karakteristik semen Portland. Seperti itu. Nah, bagaimana reaksi kalsinasi batu kapur yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya? Apa sih reaksi kalsinasi itu? Nah, reaksi kalsinasi adalah reaksi penguraian batu kapur yang mana kandungan utamanya adalah CaCO3 melalui proses pembakaran. Reaksi kalsinasi pada CaCO3 dapat dijelaskan secara singkat melalui reaksi persamaan kimia sebagai berikut. CaCO3S ini solid ya, CaCO3S ini solid, maksudnya menjadi CaO karena diuraikan melalui proses pembakaran menjadi CaO S plus CO2 G. Nah, CO2 ini adalah gas, ini G ini lambangnya gas, CaO ini S ini maksudnya solid. Nah, reaksi kalsinasi dapat terjadi pada proses pembuatan kapur bakar dan juga pada proses terbakarnya bangunan gedung. Jadi, reaksi kalsinasi ini bisa terjadi pada proses pembuatan kapur bakar atau terjadi pada gedung-gedung yang terbakar. Nah, bagaimana sih komposisi sebelum proses kalsinasi batu kapur alam? Nah, ini ada CaCO3 95,2%, SiO2 1,2%, MgOCO3 0,9%, H2O 2,7%. Nah, setelah terjadi pembakaran akan terjadi perubahan komposisi dengan atau kita kenal proses kalsinasi dengan komposisi sebagai berikut. Kita kenal dengan kapur bakar. Nah, menjadi CaO 97,0%, SiO2 2,2%, MgO 0,8%, H2O 0,0%. Seperti itu. Nah, apa sih reaksi-reaksi yang dari kapur yang lain? Nah, kita kenal dengan proses mematikan kapur atau slagging. Apa sih slagging proses itu? Slagging proses adalah proses mematikan kapur dengan mereaksikan CaO dengan H2O sehingga terbentuk CaOH2 dan panas, yang mana pada reaksi ini akan terjadi kehilangan panas. Maksudnya CaOH2 ini digunakan untuk campuran bahan bangunan. Berikut reaksi kimia pada proses slagging. CaO plus H2O, jadi CaO atau kapur direaksikan dengan air menjadi CaOH2 plus panas. Seperti itu. Oke, sekian, terima kasih materi dari saya. Semoga bermanfaat dan materi ini diambil dari Dermawan Danur 2013, Kurniawan 2020, Kandi DKK 2012, Patnaik 2003. Selamat belajar dan semoga sukses.